Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya hari baru ini kita jalani dengan sukacita, penuh dengan syukur. Sekalipun mungkin ada kendala, tantangan, persoalan, dan juga masalah yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seperti perenungan kita di pagi hari ini, di kesempatan yang baru ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4, ayat 7 dan ayat 8 serta 9 yang berkata seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Teks firman Tuhan ini mengajarkan tentang supaya setiap orang percaya ketika menghadapi kesulitan, tantangan, selalu harus punya pemikiran bahwa ketika kita berjuang, pasti ada kuasa dan pertolongan Allah dalam perjuangan kita. Firman Tuhan tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-7, ada sebuah paradoks. Paradoks itu adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan. Yang pertama digambarkan bahwa kehidupan Rasul Paulus itu melihat dirinya seperti bejana, tapi bejana yang dibuat dari tanah liat. Artinya rapuh, artinya lemah, artinya fana, artinya dia kerap menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, tekanan kehidupan. Namun demikian, di tengah-tengah kehidupan yang begitu rapuh, begitu mudah menghadapi kesulitan itu, Paulus mengatakan bahwa ada hal yang berharga, yaitu ada kekuatan Allah. Ini yang menjadi sumber kekuatan Rasul Paulus untuk dia terus maju dalam pelayanan, tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena dia percaya sekalipun ada tantangan, kesulitan, dan tubuhnya itu rentan dengan kesulitan, tapi dia meyakini adanya kuasa Allah, adanya kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. Sehingga kalau kita membaca kehidupan Paulus, biografi Paulus, bagaimana dia melayani dengan luar biasa. Sekalipun ada tantangan, kesulitan kehidupan, dan juga berbagai macam kendala yang dia harus jumpai. Bapak Ibu, teks firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa mari kita percaya bahwa sekalipun tubuh kita ini lemah, mungkin rentan dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan, tapi percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada kuasa Allah yang memampukan dan menolong kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Bapak Ibu, percayalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi sebuah kesulitan, Tuhan pun akan campur tangan memberikan pertolongan untuk kita semua. Layaknya seorang anak kecil yang suatu ketika berjalan dengan ayahnya untuk berjalan di sebuah pedesaan. Lalu kemudian di sana, bapak dan anak ini mau menyeberang sungai. Lalu kemudian ada sebuah jembatan kecil yang harus dilewati. Sang bapak berkata kepada sang anak, "Nak, kamu harus menyeberang. Kalau mau pulang, kita berdua harus menyeberang jembatan." Sang anak berkata bahwa aku nggak berani, aku takut ayah. Aku nggak akan pernah bisa melewati jembatan ini. Lalu kemudian sang ayah berkata, "Coba kamu yakin, tutup mata, kamu pasti bisa menyeberang." Lalu kemudian sang anak dengan mengerahkan seluruh keberaniannya menutup mata. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia membuka mata, dia sudah ada di seberang. Kenapa? Sang ayah menggendong anak itu langkah demi langkah menyeberangi jembatan kecil itu. Kita perlu iman dalam menyeberangi kesulitan kita, sambil meyakini bahwa Allah bersama kita, memampukan kita, dalam tanda kutip menggendong kita dalam setiap medan juang dan medan layan kita masing-masing. Jangan menyerah, mari percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran dan sabda yang kami sudah dengarkan di hari baru ini. Kiranya berkat dan rahmat-Mu atas kami untuk kami menjalani kehidupan kami sekalipun sulit, tapi percaya bahwa ada Allah yang beserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.